Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali di channel Guru Made. Bapak Ibu yang bekerja sebagai PNS maupun sebagai pensiunan yang sudah purna, di dalam menjalankan kewajiban kita atau menjalankan pekerjaan kita sebagai PNS maupun setelah purna, itu tidak akan terlepas dari hak dan kewajiban. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai hak apa yang akan kita peroleh karena ada sebuah kondisi dan sebetulnya kewajiban kita sudah kita tunaikan. Dan mungkin karena kurang informasi ataupun tidak minimnya edukasi dari pihak terkait sehingga ada beberapa dari rekan kita ataupun senior kita yang justru tidak tahu ada hak yang perlu kita klaim, ada hak yang perlu kita ajukan karena memang kewajiban kita sudah kita penuhi. Dan ini ada sebuah pertanyaan tentang asuransi kematian. Datangnya dari Ibu Suwarni ya. Beliau mengatakan, Assalamualaikum Bapak, saya Suwarni, purna 2019, suami saya meninggal tahun 2020, bulan Februari, sebelum COVID. Saya guru golongan 4, suami saya Polri golongan 1, suami dan ketiga anak saya itu ikut tunjangan aku. Yang aku tanyakan, bila suamiku meninggal, apakah saya bisa ngurus dana kematian? Karena saya baru tahu di YouTube ini, jadi suami saya meninggal, aku tidak ngurus dana kematian di PT Taspen karena tidak tahu cara mengurus. Mohon maaf sebelumnya. Nah, ini salah satu contoh ya bahwa ada hak yang memang kita punya hak ya untuk mengklaimnya ke PT Taspen atau pihak terkait ya. Baik Ibu, saya akan menjawab sebisa mungkin yang saya pahami, tentunya dari sudut PT Taspen ya. Karena kalau melihat seperti ini, suami Ibu adalah seorang anggota Polri dan mungkin itu bukan ke PT Taspen, bisa ke Asabri. Tapi mungkin gambarannya sama ya, karena sama-sama BUMN ya, mungkin ada persamaan di antara mekanismenya. Yang akan saya jawab adalah pertama dari segi kewajiban dan hak apa saja ketika kita mengikuti program asuransi kematian ini. Kemudian bagaimana nanti caranya untuk mengklaimnya, kemudian berapa lama dari tanggal kematian sampai kita mengklaim itu yang dibolehkan oleh PT Taspen gitu ya. Nah, itu mungkin ya gambaran yang akan saya jawab di video kali ini. Nah, sebelum menjawab tentang hak apa aja yang bisa diklaim oleh Ibu, pertama adalah bahwa asuransi kematian itu sendiri di PT Taspen merupakan salah satu dari dua hal yang menjadi kewajiban dan hak, yaitu di tabungan hari tua. Tabungan hari tua itu meliputi asuransi dewi guna dan juga asuransi kematian. Dan akan kita bahas adalah asuransi kematian. Siapa saja asuransi kematian ini bisa diikuti ya. Ya tentunya untuk diikuti oleh PNS, kemudian pejabat negara dan juga hakim. Ketika kita menjadi PNS, maka otomatis kita ikut ke program THT ini. Salah satunya adalah asuransi kematian. Dan ada kewajiban ya, ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu ada potongan ya 3,25% penghasilan sebulan, meliputi gaji pokok dan juga tunjangan keluarga. Nah, jadi kewajiban kita adalah membayar premi atau iuran itu 3,25% dari penghasilan sebulan yang meliputi gaji pokok dan juga tunjangan keluarga. Kemudian apa saja gitu hak yang bisa kita klaim ketika kita mengikuti program ini? Ada beberapa hal ya, yang itu berupa santunan kematian dengan rincian satu yang akan kita dapatkan adalah santunan sekaligus itu sebesar 15 juta rupiah ya. Kemudian juga yang kedua itu adalah hak uang duka wafat atau UDW ya, yaitu sebesar 3 kali gaji terakhir. Kemudian juga hak yang bisa kita klaim dari santunan kematian ini adalah biaya pemakaman, yaitu sebesar 7,5 juta ya. 7,5 juta. Kemudian juga ada bantuan beasiswa sebesar 15 juta per anak, maksimal 2 orang anak dengan ketentuan
setelah kepesertaan itu mencapai paling sedikit 3 tahun ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada batasan waktu pengajuan klaim asuransi kematian kepada PT Taspen? Nah, ketika kita cari informasinya di PT Taspen itu sendiri, maka Taspen mengatakan bahwa itu tidak ada batasan waktu untuk pengajuan klaim asuransi kematian ya. Jadi bagi kasus ibu tadi, Ibu Suwarni, suami ibu itu meninggal tahun 2020, sekarang 2024, pas 4 tahun gitu ya. Nah, itu masih bisa ibu ya, masih bisa untuk mengajukan klaim terhadap kematian suami ibu gitu ya, karena tidak ada batasan. Nah, ini sekali lagi, ini adalah aturan dari PT Taspen ya. Mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan dengan di Asabri ya, tapi ini sebagai gambaran saja ibu ya. Jadi saya menjawab ini dari sisi PT Taspen ya. Kemudian bagaimana caranya? Karena ibu tadi juga bertanya karena tidak tahu caranya gitu ya. Nah, caranya bisa dua metode gitu. Pertama adalah ibu silakan datang ke kantor PT Taspen ya untuk mengajukan ini, kemudian syarat-syaratnya apa saja bisa ditanyakan ke PT Taspen atau kantor bayar Taspen, ataupun melalui secara online yaitu melalui tos.taspen.co.id. Di situ ada klaim-klaim untuk kematian pasangan, kematian anak dan yang lainnya. Maka di situ silakan ibu untuk browsing dan cari tos.taspen.co.id ya. Insya Allah di situ bisa membantu dan itu bisa secara online dilakukan ya untuk mengklaim wafatnya dari suami ibu itu, dan mudah-mudahan diberi kelancaran dan ibu mendapatkan 4 hak yang tadi saya bicarakan ya. Dan sekali lagi ini adalah dari sisi PT Taspen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.